Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didis Rulaisyah. Saya Munawaroh. Kami dari kelas AP19A Setia Banten. Di sini kami akan menyampaikan hasil analisis kami mengenai web Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Electronic Government, baik untuk mempersingkat waktu, pemaparan analisis yang pertama akan disampaikan oleh Denis Ruliansyah. Banten merupakan provinsi yang berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000. Secara administratif terdiri dari 4 kabupaten dan 4 kota. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Banten. Kantor Perpustakaan Daerah dan Bidang Kearsipan pada Kantor Pengelolaan Data Elektronik dan Arsip Daerah digabung menjadi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten. Dan pada tahun 2016 terdapat perubahan lagi SOTK baru, di mana Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten diganti menjadi dengan nama Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten. Tugas pokok Dinas Perpustakaan Kearsipan Provinsi Banten berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Provinsi Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang pembentukan struktur organisasi tata kerja Lembaga Teknis Provinsi Banten Pasal 101 mengemukakan bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas pembantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan tentang pembentukan struktur organisasi tata kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Banten Pasal 101 mengemukakan bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan, serta tugas pembentukan yang ditugaskan kepada daerah provinsi. Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten dalam penyelenggaraan tugas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, pengelolaan perpustakaan tingkat daerah provinsi. Kedua, pembudayaan gemar membaca tingkat daerah provinsi. Yang ketiga, pelestarian karya cetak dan karya rekam koleksi daerah di daerah provinsi Banten. Adapun isi web Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten ialah sebagai berikut. Yang pertama, ada dashboard. Dashboard ialah halaman untuk login akun DPK Provinsi Banten. Selanjutnya, ada menu home. Menu home ialah menu utama dari web Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten. Selanjutnya, ada profil. Profil ialah meliputi selayang pandang, profil DPK Provinsi Banten, visi dan misi, tujuan dan sasaran, tupoksi, struktur organisasi, dan kepegawaian. Selanjutnya ada menu laporan kinerja. Laporan kinerja terdiri dari laporan sakit, laporan keuangan, laporan LKIP, laporan inventaris barang, indikator kinerja utama, pengadaan barang dan jasa, rencana kerja, laporan capaian kinerja, perjanjian kinerja, rencana strategis 2022, program dan kegiatan, laporan bulanan, LHKPN, IKMDPK Provinsi Banten, standar layanan perpustakaan, maklumat pelayanan. Selanjutnya ada menu PPID. PPID meliputi informasi berkala, informasi serta-merta, informasi setiap saat, struktur organisasi. Selanjutnya ada menu layanan. Menu layanan terdiri dari perpustakaan, kearsipan, artikel, produk hukum. Selanjutnya ada menu aktivitas. Menu aktivitas terdiri dari berita, agenda, dan pengumuman. Selanjutnya ada menu videos. Videos ini ialah ada video kegiatan. Sistem yang digunakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten yaitu sistem online seperti Online Public Access Catalog (OPAC), Perpustakaan Digital Bergerak (e-Banten), Sipanon, Kuesioner Kajian Perpustakaan Daerah. Mitra terdiri dari Perpustakaan Nasional RI, Arsip Nasional RI, Jaringan Informasi Kearsipan Provinsi (JIKP), Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD), Disperpus Kabupaten Lebak, DPKD Kabupaten Serang, DPAD Kabupaten Tangerang, DPAD Kota Tangerang, DPAD Kota Cilegon, Dispusip Kabupaten Pandeglang, DPAD Kota Tangsel, Disperpusda Kota Serang, Info COVID-19 yaitu Info Corona Banten, Info Corona Kemenkes, COVID-19.
Berita terbaru yaitu memberikan informasi mengenai perkembangan Provinsi Banten dan instansi lainnya termasuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten. Terdapat artikel yang memuat beberapa artikel mengenai dunia literasi dan keperpustakaan. COVID-19 with Cat mengenai infografis COVID-19. Galeri kegiatan memuat dokumentasi beberapa kegiatan yang telah diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten. Menu kontak kami meliputi email, alamat, instansi, dan statistik. Selanjutnya, statistik pengunjung meliputi total pengunjung, total hits, pengunjung online atau hari ini, pengunjung dari luar negeri seperti dari United States Amerika dan Filipina, sisanya dari Indonesia dan tidak diketahui. Adapun jam operasional layanan seperti hari Senin sampai Kamis pukul 8 sampai 18.00 waktu Indonesia Barat. Untuk hari Selasa dan Rabu pukul 8 sampai jam 21.00 WIB. Selanjutnya, untuk hari Jumat ialah pukul 8 sampai 18.30 WIB. Untuk selanjutnya, Sabtu dan Minggu pukul 8 sampai 13.00 WIB. Untuk hari besar nasional itu libur, khusus untuk layanan sirkulasi dan multimedia sampai pukul 21.00 WIB. Menu berita terbaru instansi. Jika kita ingin mengetahui berita terbaru mengenai Dinas Perpustakaan Kearsipan Provinsi Banten, maka pengunjung harus menginput nama serta alamat email yang aktif untuk berlangganan mengenai berita tentang Dinas Perpustakaan Provinsi Banten. Terdapat menu akun sosial media instansi seperti DBK Banten mempunyai akun Instagram, Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, YouTube, Pet, Tumblr, Flickr, serta nomor call center DPK Banten. Kegunaan dan fungsi web DPK Banten ialah untuk mengetahui mengenai isi seperti isi profil, laporan, dan lainnya. Untuk mengetahui aktivitas dan kegiatan yang diselenggarakan oleh DPK Banten, memudahkan kita dalam mengakses berita serta artikel tentang dunia literasi dan pembelajaran yang tersedia di laman web DPK Banten. Kelebihan dan kekurangan web DPK Banten. Yang pertama, kelebihan. Menurut kami, kelebihan dari web DPK Banten, tampilan halaman web DPK Banten mudah dipahami dan memudahkan bagi para pengunjung baru halaman web tersebut. Selain itu, di web tersebut tidak hanya menyediakan mengenai profil DPK semata, tetapi kita juga dapat belajar di web tersebut karena di web DPK Provinsi Banten memuat beberapa artikel tentang dunia literasi dan memberikan informasi terbaru mengenai perkembangan Provinsi Banten melalui halaman berita yang tersedia di web BPK Banten tersebut, dan web tersebut sudah diupdate setiap harinya. Kekurangan web DPK Banten menurut kami yaitu jika banyak pengunjung yang mengakses web tersebut biasanya terjadi error. Selain itu, web tersebut tidak dapat memberikan layanan membaca buku secara online. Tidak ada layanan Q&A di web tersebut dan tidak ada layanan interaktif dengan narahubung melalui web tersebut. Saran untuk web DPK Banten, diharapkan dengan adanya web DPK Banten ini dapat memudahkan kita untuk mengakses keperluan dalam mendapatkan informasi mengenai DPK Banten itu sendiri. Perlu adanya perubahan yang lebih baik lagi, memberikan fasilitas yang lebih baik lagi, dan semoga layanan perpustakaan Provinsi Banten segera dibuka kembali dan berjalan normal seperti biasa. Serta pandemi segera berakhir agar tatanan aktivitas kehidupan kembali seperti semula. Baik, cukup sekian silang analisis dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.